Masnya tahu tentang ghosting nggak? Kalau nama umumnya nggak tahu. Oh, belum tahu ya. Oh, ghosting itu jadi kalau misalnya kita udah pernah dekat ke seseorang gitu ya, entah chatting, atau tapi udah pergi kemana bareng, gitu, tapi tiba-tiba orangnya ngilang kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau ngalami pernah sih. Pernah ya? Iya. Oh, berarti di ghosting. Kalau mau ghosting nggak pernah ya? Belum pernah. Oh, oke. Itu berulang apa hanya sekali aja? Sekali. Oh, sekali ya, pernah. Terus dampaknya apa nih buat masnya ketika di ghosting? Kalau dampaknya sih kayak dimanfaatkan. Dimanfaatkan, jadi kecewa. Iya. Tapi perlu waktu lama nggak buat move on? Kalau saya itu baru dari 2020, Mbak. 2020 Oh, akhir. itu langsung gampang move on tapi ya? Atau perlu waktu nih? Perlu waktu. Oh, perlu waktu? Itu padahal tahapnya udah pacaran atau masih PDKT? Udah berdekatan suka. Pernah tahu nggak apa itu ghosting? Oh ya tahu. Tahu ya? Pernah jadi korban atau pelakunya nih jadi ghosting nih? Aku sih. Pelaku ya? Boleh bisa diceritakan nggak? Oh ya, dulu itu kan aku kan les kan. Nah itu ada salah satu temen cowok aku itu sempet les. Ya itu kan gara-gara privat itu cuma ada tambahan satu lagi gitu. Nah dia tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba itu udah dia nembak kan. Nah karena dulu itu masih bocah kayak belum tahu apa-apa kayak ya udah terima aja gitu. Tapi habis itu selang berapa hari langsung aku belum suka karena dia udah Blok semua ya? Wow. ya itu terus habis itu semua dari IG, FB, terus WA semua deh gitu. Langsung temannya itu DM kayak kenapa nge-blok, terus aku temennya juga aku blok sekalian juga. Oh, jadi Karena- bener-bener ghosting ya ini ya? Oke, alasannya kenapa kira-kira kok ghosting? Ya gimana ya, kayak emang dari dasarnya awalnya tuh gak suka. Nah mau nolak itu gitu loh, karena kan dulu itu ya deket tapi deket dalam artian itu untuk pembelajaran gitu loh. Apalagi kan dulu waktu itu tuh persiapan untuk UN juga kan. Oh gitu, oke deh. Halo Mbak, Ya. tahu nggak tentang ghosting? Sedikit, Tahu. sedikit ya. Jadi ghosting itu misalnya kita udah deket sama seseorang, tapi tiba-tiba orang itu hilang gitu ya, lenyap gitu. Nah, kalau boleh tahu Mbaknya di ghosting apa mengghosting ya? Di ghosting. Oh di ghosting ya, oke. Kalau boleh tahu, boleh nggak cerita sedikit tentang pengalamannya di ghosting? Pengalaman di ghosting waktu itu karena pernah deket, terus karena orangnya melihat dari fisiknya, terus orangnya menghindar. Oh gitu ya, oke. Gimana Mbak rasanya di ghosting? Maksudnya dampaknya apa nih buat Mbak? Apakah susah move on, kecewa, apa gimana? Susah move on sih. Susah move on ya? Kecewa juga? Kecewa. Oke, kalau boleh tahu butuh waktu berapa lama buat move on? 1 bulan lah lewat. Oh, 1 bulan ya. 3, 2, 1. Udah, oke? Ya, clear. Jelas ya, suara Clear. jelas ya. Jelas. Oke, suaraku juga jelas. Oke, Clear, kita oke. mulai aja ya. Oke. Oh, Intar apa kabar nih? Sibuk apa sekarang? aku sibuk banget sih ya kalau ngomongin tentang Sibuk banget ya. kegiatan. Saya ngomongin tentang aktivitas untuk 2 bulan, 3 bulan ke belakang ya, 3 bulan ke belakang sampai mungkin 3 bulan ke depan itu jadwalnya sibuk banget sih. Wow, Sibuk sibuk banget ya. Ya, Jadi karena ada beruntung ya satu ini. yang- Oke. Mm-mm. Hmm, Bisa dikasih Jadi tuh waktu aku buat gitu. live bareng. Gimana? Betul, thank you. Ya, jadi Terima sibukan kasih ya. aku tuh Heeh. antara 2 bulan kemarin, 2 bulan 3 bulan kemarin sampai ke depan tuh lagi mau apa ya, mau buka usaha sih ya. Buka usaha di Kota Wow. Semarang. Karena kemarin sempat berapa bulan di Jakarta atau di Bogor, ya kerjaan juga. Terus ada waktu untuk Semarang, ya, ada wacana untuk buka usaha di Semarang dan akan fokus di usaha. Kayak gitu. Luar biasa. Udah lama ya nggak pernah kontak, sekali kontak langsung kita IG live. Oke. Mulai kontak langsung. Emang sibuk banget sih nyari waktu buat live bareng. Udah kita udah pernah plan tahun lalu ya, baru realisasinya sekarang. Iya, betul. Oke. Tapi gini, kemarin tuh tahun-tahun kemarin, tahun 2000 awal lah, bulan Mei kemarin, aku sering live Instagram bareng kawanku, Mas Dimas ya. Ya, jadi kan karena dia emang partner on air terbaik ya.
Ya. Ya udah, aku nggak ada partner gitu. Aku fokus ke Oh. kerjaan utamaku Mm-mm. itu di TV ya. Di TV, Oh, terus oke. ada semua lagi pulang Semarang, ya udah aku akan bangun untuk channel Instagram dan bikin sekolah presenter dan konten kreator di Kota Semarang. Wow, keren. Boleh dong nanti ikut belajar juga ya. Siapa tahu bisa jadi Boleh, presenter juga. harus Oke. Harus ya. tanggung sih kalau PR-nya bagi banyak sih. presenter sih tanggung. Oke, Tanggung kalau oke. untuk menjadi seorang presenter ya, better Mm-mm. kamu harus masuk ke dunia konten kreator. Oh ya, sekarang lebih itu sih ya, ke konten kreatornya sih. Ya sih, emang pengen ke situ juga. Berarti aku harus belajar banyak nih dari Lintar. Oke, daftar ya. Oke, oke. Aduh, Konten ini udah kreator banyak yang... boleh nggak kita sapa dulu semua yang udah gabung? Siapa aja nih? Banyak yang... Halo, selamat malam buat yang pada gabung. Saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Terima kasih udah bergabung. Nah, kesibukannya luar biasa banget ya. ya lumayan. Lumayan ya. Lumayan ribet. Lumayan sibuk. Jadi saya sangat beruntung nih bisa dikasih kesempatan bisa meluangkan waktunya ngobrol bareng. Oke. Iya, aku juga terima kasih diundang. Oke, Dika, tadi kan ini, aku panggil kamu Dika ya? Oh ya, oke. Aku panggil Lintar aja ya. Oke, silakan. Boleh. Yang tadi tuh aku ada job, bukan job sih ya, emang ada satu project, yaitu ambil shoot gambar di Kota Lama, terus ada beberapa spot di Kota Semarang, emang aku harus ambil ya, dan dicari yang dan buat spot itu buat masyarakat Kota Semarang, aku ambil untuk minta apa ya, minta sarannya kali ya. Oke, dan lagi repot-repot kayak gitu, ternyata ada telepon berulang-ulang kali. Awalnya sih nggak aku angkat, ada telepon berulang-ulang, terus aku udah bilang, aku lagi shoot nih, nanti dulu ya, 17 menit gitu. Dia tepat on time, 17 menit kemudian dia telepon lagi. Emang kebetulan pas aku lagi break ya, lagi break time, curhat. Oh, curhat. Boleh tahu nggak curhat apa? Ya biasa lah anak-anak zaman sekarang ya, curhatnya tuh kalau nggak masalah finansial, terus percintaan atau mungkin relationship, ya nggak jauh dari itu. Ya udah, ternyata yang diambil adalah dia punya satu hubungan yang menurutku kurang sehat ya. Arti kurang sehat adalah seperti halnya cinta berbelah tangan. Awalnya mungkin dua tangan, tapi pada akhirnya dia menemukan satu hal atau satu titik di mana dia tuh ngerasa kehilangan. Satu titik dia merasa, kok gue sekarang gue dijauhin gitu. Sekarang gue dijauhin. Padahal kalau dia introspeksi diri, dia tuh sama sekali nggak punya mistake lah, nggak punya kesalahan kayak gitu. Oke, dia cerita sama aku ya cukup lama sih, cerita telepon gitu, cerita Lintar, aku tuh gimana lagi kayak gini, aku tuh punya cowok, itu sayang banget, aku ngerti banget dia sama aku. Tiba-tiba kok udah 1 minggu ini dia udah nggak bisa dikontak. Oke, nggak bisa dikontak, terus aku samperin ke rumahnya juga, alasannya kata orang tuanya emang nggak ada, lagi sibuk. Instagramnya pun udah hilang pasti. Ya? Oh pasti. Ya, setelah 1 minggu itu di approach sama dia tuh namanya susah gitu, susah untuk mencari di mana dia, kontak ke WA-nya nggak bisa, di telepon nggak bisa, sampai rumahnya tuh dia nggak bisa, artinya nggak ada. Gitu. Nah dia ngerasa karena dia itu kawan baikku ya. Kecewa ya. Ya, karena dia kawan baikku ya, empati itu harus diberikan lah ya, disiapkan. Ya udah masukkan aja kayak gini. Oh ya. Oke, ini aku nanya sama kamu nih. Ini melihat dari case-nya kawanku, sebenarnya umum nggak sih hal-hal seperti itu ketika ada seseorang yang udah dekat, udah saling kayaknya ya, udah makan bareng, harus menguap gitu aja. Nah, kalau menurut kamu ini nih fenomena apa sih sebenarnya? Nah, itu yang dinamakan ghosting ya, yang tema kita malam hari ini ya. Jadi hal itu sebenarnya banyak terjadi. Jadi sebetulnya juga
tidak hanya di zaman sekarang, cuman kan istilahnya lagi boomingnya sekarang, dan itu sudah mungkin terjadi dari ya berpuluh-puluh tahun yang lalu udah ada seperti itu, tapi mungkin tidak semarak sekarang gitu. Wajar sih hal seperti itu terjadi karena pasti orang yang mengghosting pun punya alasan gitu kan. Ya, dan juga biasanya memang terjadinya itu kalau saya bilang ya, maksudnya kalau di fase-fase itu orang udah kasih yang namanya perasaan di fase awal gitu. Sebelum fase yang harusnya kan sebenarnya kita harus kasih perasaan tuh kalau sudah tervalidasi ya. Maksudnya baru kita bolehlah kasih perasaan. Atau kok masih di apa? Gimana? Sudah pengakuan ya dari validasi gitu. Ya, validasi itu bisa seperti itu atau memang sudah benar-benar kita yakin gitu ya, maksudnya memang sudah ada pengakuan atau memang sudah ke hubungan yang serius. Tapi sebetulnya sih bahkan untuk kalau aku ya selalu bilang tuh begini. PDKT itu belum tentu jadi pacar kan. Terus kalau pacaran pun belum tentu menikah. Bahkan menikah pun nih belum tentu selamanya akan hidup sampai maksudnya tidak sampai seumur hidup. Bisa jadi diambil Tuhan atau bisa jadi diambil orang lain, bisa pria lain atau cewek lain kan. Jadi sebetulnya ya itu tadi sih apa namanya? Ini hal yang lumrah terjadi sih dalam kehidupan. Yes, betul. Gitu itu oke. Pertanyaanku adalah sebenarnya ghosting dalam konteks mereka belum jadian itu wajar apa enggak? Karena seperti ini, namanya approaching atau pendekatan lah ya, pendekatan. Dia kan di situ menilai ya, menilai artinya baik buruknya, terus apakah keburukannya itu bisa kita terima secara utuh, atau mungkin bisa berubah. Kalau kamu juga berubah. Oke, itu ada satu keinginan yang harus sama-sama dilakukan. Artinya mau berubah, saling mau berubah. Nah, tapi di saat mereka pendekatan atau approaching, salah satu ada yang hilang atau itu tadi ghosting. Menurut Dika sendiri itu satu hal yang wajar atau tidak? Wajar. Kalau saya pribadi wajar sih. Kalau saya pribadi wajar. Artinya banyak banget. Kenapa? Banyak banget kejadian kayak gini. Artinya ghosting itu menyalahkan yang mengghosting. Iya, iya. Sebetulnya ini kembali lagi ke mindset ya, karena saya seorang hipnoterapis. Ini semua kembali lagi ke mindset. Dulu sebelum mindset saya berubah, saya juga selalu menyalahkan orang yang melakukan ghosting gitu ya. Tapi ketika mindset saya berubah, itu jadi orang yang mengghosting pasti punya alasan dong. Mungkin nggak nyaman, mungkin ya nggak seprivasi dengan kita. Mungkin ada sesuatu yang memang dia takut menyakiti kita lebih lagi, jadi lebih baik udah deh, aku ngilang aja gitu ya, daripada ribet berurusan lebih banyak kayak gitu. Itu wajar sih, menurutku wajar. Wajar ya? Gitu yang sih. disebut ghosting yang nggak wajar menurut kita apa? Ghosting yang nggak wajar. Ghosting apa? Sebetulnya ya sebetulnya yang nggak wajar kalau memang sudah tahap yang misalnya dalam pernikahan. Kan ada juga nih yang di pernikahan tiba-tiba ngilang kan, nggak ada kabar ke istrinya, nggak ada kabar ke suaminya. Itu ada juga loh di tahap. Jadi kalau itu kan ghosting ini kan tidak hanya di tahap PDKT aja, tapi kalau dari pengalaman aku nangani beberapa klien ya, maksudnya itu mereka ngalamin ghosting tuh bisa di area PDKT, sudah di dalam hubungan pacaran, bisa di pernikahan, bahkan juga di pertemanan ya. Jadi kalau pertemanan tuh bisa sama jenis juga, itu juga bisa terjadi yang namanya ghosting. Jadi ghosting itu tidak hanya untuk pasangan gitu, maksudnya lawan jenis, tapi bisa juga di pertemanan. Gitu sih. Oh gitu ya, artinya ghosting itu nggak berlaku hanya untuk mereka yang menjalin satu hubungan spesial, artinya pacaran nggak ya, atau mungkin dalam ikatan resmi ya, tapi dalam persahabatan atau pertemanan aja kata ghosting itu satu hal yang wajar gitu ya. Sikap ghosting itu satu hal yang wajar, ada gitu ya. Ya, ini aku mau cerita ya, ada case gitu kan. Jadi beberapa waktu yang lalu aku ada klien, jadi dia datang dengan masalah mood swing, kemudian insomnia, dan juga dia mengalami yang namanya dia merasa dirinya nggak berharga. Bahkan dia bilang kalau bunuh diri itu nggak dosa, mungkin dia mau bunuh diri gitu ya. Itu kan dampak negatif ya dari ghosting. Saya pikir kenapa, apakah diputus pacar atau apa. Setelah saya gali akar masalahnya, ternyata itu bukan karena pacar loh, tapi karena dia itu pernah dalam satu grup gitu ya. Mereka 5 bersahabat, kemudian
kan waktu itu masih di SMA gitu, terus mereka kan kalau kuliah kan pasti pisah. Terus memang dia ini sudah mulai berbeda arah lah dengan temannya. Kalau teman-temannya sudah mulai gaul, mereka misalnya udah mulai mengenal yang namanya clubbing kayak gitu, dan dia ini masih dia pakai pakaian tertutup dan segala macam, dan teman-temannya itu otomatis kan jadi kayak memang satu-satu menghindari dia gitu. Dia merasa kayak dijauhin temennya. Dan dia merasa apakah aku harus ikut seperti mereka, padahal dia juga tahu dia nggak bisa kayak teman-temannya. Tapi dia juga sedih, kenapa sih dipikirnya itu kan mereka udah sahabatan banget udah lama gitu, dari misalnya dari SMP ke SMA udah sahabatan, tapi kok tiba-tiba langsung seperti ini, kok semua jauhin gitu. Dan dia merasa kayak ditolak ya. Terus dia jadi takut lagi punya sahabat. Terus gimana ya, ini aku kan dia baru masuk awal kuliah, kemudian aku takut nih bersahabat lagi. Padahal itu sesama jenis ya. Itu bisa sampai seperti itu. Jadi dia bisa kemudian jadi tiba-tiba yang dulunya dia tuh anak yang baik-baik saja ya, nggak punya masalah tentang mental, tiba-tiba jadi punya masalah mental loh. Dan itu luar biasanya dampak negatif dari ghosting tuh sampai seperti itu. Ada gitu. Gitu ya, sampai orang yang mau diri gitu. Iya. Karena merasa itu tadi sih, kenapa sih kok dijauhin? Karena aku kurang apa? Aku salah apa gitu kan. Padahal dia merasakan di jalan yang benar maksudnya ya. Apa aku harus ikut seperti mereka gitu? Apa karena aku begini aku nggak ikut mereka? Tapi kan itu memang pilihan ya. Jadi maksudnya kita nggak, satu hal yang selalu aku bilang ke klienku adalah kita tidak pernah bisa mengontrol, atau kita tidak pernah bisa mengontrol apapun yang di luar kita, baik itu orang maupun situasi. Jadi yang bisa kita kontrol ya diri kita. Maksudnya bagaimana kita merespon orang itu, bagaimana kita merespon kejadian itu, bagaimana kita memaknai itu sih. Gitu. Oke. Dika, kita bisa menyapa teman-teman yang udah pada gabung belum? Ya. Oke, ini udah banyak lagi nih. Halo, selamat malam. Wow, banyak sekali ya. Terima kasih buat yang pada gabung. Ini ada jangankan, boleh ya Mas, saya lintar saya bacain dulu ya. Jangankan di ghosting sebelum pacaran, ghosting setelah pacaran aja wajar kok sekarang. Oh iya, ini aja bilang wajar juga nih. Terus ini ghosting ketika sayang-sayangnya udah deket, udah banyak janji, planning banyak, tiba-tiba ngilang tanpa ada kabar. Oh ini juga ada yang itu ya, ditinggal pas sayang-sayangnya kalau gitu ya. Ini ada nih, peta umpet versi dewasa, seru sekali kayak nyari tersangka, gue mah bodo amat. Ini peta umpet versi dewasa, jadi kayak peta umpet ya. Itu ghosting ya. Oke. Kayak aku ghosting dari pertemanan. Oh iya, ini ada nih juga yang kayak aku ghosting dari pertemanan di kantor karena gak nyaman. Ya, berarti benar ya, ghosting itu nggak cuma ada di, maksudnya hubungan lawan jenis, tapi juga di hubungan pertemanan sama jenis juga bisa gitu terjadi. Enak banget ya kalau punya sikap bodo amat. Tapi sih. Okay. Terus ini ada Cynthia. Dia mau ketawa katanya. Ghosting ketika sayang-sayangnya udah dekat, udah banyak janji, udah planning banyak, tiba-tiba tanpa ada kabar. Oke, ini kasian banget ya Pak. Iya sih ya. Tapi ini sikap bodo amat sebenarnya nggak bodo amat sih. Kita menyikapinya dengan ya kita harus awareness, mindfulness ya. Maksudnya, wajar misalnya, dia memang, mungkin dia ada alasan tertentu untuk pergi, dan mungkin kita bisa ambil hikmahnya lah. Berarti memang kalau dia nggak buat saya, misalnya ini di hubungan lawan jenis ya, maksudnya, ya sudahlah, mungkin memang dia tidak terbaik buat saya. Jadi buat apa kita jadi, karena memang banyak juga sih klien aku juga ada yang sampai nggak bisa move on itu, padahal pacarannya cuma setahun, nggak bisa move on-nya 10 tahun. Ada juga. Klien aku ada. Iya, sampai depresi, sampai ya itu ada juga. Terus ada juga yang baru di tahap PDKT itu juga nggak bisa move on sampai 3-5 tahun, ada juga gitu. Sampai harus ikut terapi gitu. Oke. Ini secara pribadi ya, Oke, tadi kan kamu udah ngasih input, terus juga ngasih way out lah ya buat teman-teman di sini. Nah, aku mau nanya sama Dika sendiri. Dika sendiri pernah nggak ghosting atau ghosting? Kalau aku pribadi ya, jujur ya, jujur pernah dua-duanya. Pernah dua-duanya nih. Di ghosting pernah, ngeghosting pernah juga. Oke, alasan klasiknya tuh apa?
alasan klasiknya kalau ngeghosting ya, yang jelas sih misalnya nih ada orang yang ya masih di tahap ya tahap perkenalan kayak gitu kan. Ya, memang kan aku orangnya welcome kan. Jadi, nah, tapi kalau merekanya udah baper gitu kan, jadi nganggepnya aku udah ngasih lampu hijau gitu kan. Jadi bener-bener yang mepet terus kayak gitu ya. Ya aku kan nggak nyaman karena emang aku merasa nggak sevibrasi terus apa ya. Ya aku emang nggak ada perasaan apa-apa juga gitu kan. Jadi ya Artinya karena sudah sangat mengganggu ya udah aku akhirnya blok semuanya mulai dari FB, WA, semua aku blok. Bener-bener blok sih. Karena sadis ya. Tapi emang karena sangat mengganggu gitu ya. Karena kalau masih dalam tahap wajar sih aku pasti paling jawab seperlunya gitu. Tapi kalau udah sangat mengganggu, ya oke lah gitu. Ya, akhirnya final kamu harus ngeblok semua akunnya sampai ke WhatsApp-nya mungkin ya kayak gitu. Iya, WA yang terutama sih, karena kalau WA kan di telepon juga kayak gitu kan. Baru kalau WA udah gak bisa, jadi akhirnya ya semua akun aku blok juga. Pernah. Iya sih. Kalau Lintar sendiri pernah nggak? Ayo di ghosting atau mengghosting? Kalau aku secara pribadi pernah dua-duanya. Pernah dua-duanya juga. Cuma aku lebih kali ya, lebih banyak apa ya? Sama sih ya. Yang jelas aku pernah nge-ghosting dan di-ghosting. Alasannya itu kalau nge-ghosting adalah kalau menurut aku ya tergantung dulu nih konteksnya aku mau approaching sama dia apa gimana nih. Kadang kata ghosting itu sebenarnya terbentuk gara-gara adanya baper. Betul, betul banget. Iya sih. Ya, karena kita udah pakai perasaan di fase awal gitu. Betul. Awal apa? Niatnya apa? Mau jadi pasanganku atau hanya jadi sahabatku atau mungkin jadi kawanku? Ya, itu dulu yang perlu konteks yang harus kita pahami itu dulu. Kalau emang niatnya emang mau deketin aku dan aku coba untuk deketin dia, wajar kata ghosting atau sifat atau mungkin sikap ghosting itu ada itu wajar. Tapi kalau niat awalnya temenan, tiba-tiba dia tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa sayang, dia dari akhirnya dia niatnya tidak satu frekuensi lah ya, tidak satu frekuensi menurut saya itu nggak wajar. Iya, betul sih, betul. Itu harus sering apa ya? Harus klik. Istilah dalam radio adalah satu frekuensi ya. Iya, betul. Sama satu kanal. Iya. Kalau dengan satu kanal sudah, kalau menurut aku pribadi loh ya, cinta tidak bisa dipaksakan. Betul. Itu, ya. betul banget. Ini nih ada yang seru-seru nih. Kita baca dulu ya. Oke. Dari mana tadi yang belum dibaca yang mana ya? Wah Kak Lintar, Kak Dika, ghosting seru nih temanya. Sinyal kok tidak ada. Udah ada belum ini Kak Kartika Ninggar ya? Makanya Inggar kalau beli HP, ini sekalian beli tower. Ghosting dari suami orang udah punya istri masih tipu sana sini. Ada ya, ada juga nih yang suami orang ngeghostingin orang. Atau mungkin kadang itu gini ya, ada juga nih misalnya tipe bapak-bapak gitu ya, yang emang dia ya gitu, cuman mungkin nggak bermaksud kayak gitu. Kadang ada yang ya itu tadi benar kata Mas Lintar ya, mungkin yang merasa di ghosting itu udah baper duluan gitu, bisa juga sih. Pengen banget bisa ghosting dari orang yang udah kecewain kita. Pengen banget, tapi nggak bisa ya, berarti belum bisa move on nih. Oke, itu pikiran bawah sadar juga sih itu. Mas Lintar nih kayaknya baru di ghosting. Oke, silakan. Habis di ghosting Mas. Oke. Di ghosting sama siapa juga nggak ada, kayaknya sejauh ini tuh nggak ada kok yang ghosting ya. Sejauh ini aman-aman aja kok Sinta. Ya. Oke, ini kawanku jauh banget ini Sinta nih ada di Lampung nggak salah. Oke. Oke, Rasitis. Ghosting. Gue pernah Mas El pas lamaran, terus mempersiapkan pernikahan. Nggak jadi. Terus cowoknya ngilang dan obat cuma satu bahagia. Happiness is the best medicine kayak gitu. Bener ya? Iya, betul sih. Iya. Terus ya, Dennis ghosting sama sibuk. Teman baikku juga, Dennis itu ghosting sama sibuk. Seberapa beda? Kakak sih ya. Kamu naik ke siapa nih Den? Ke gue atau ke Dika?
Dika kan jawab ya, Oke. Dika coba. Bisa jawab Ghosting nggak? sama sibuk. Kalau sibuk itu lebih ke prioritas ya. Maksudnya gini, mungkin beda sih ya. Kalau sibuk itu kan berarti sesibuk-sibuknya orang, itu kalau memang dia nggak berniat mengghosting, pasti akan ada waktunya lah ngasih kabar, oh ya maaf ya aku sibuk kayak gitu. Tapi kalau yang memang niat ghosting kan dia memang kayak aku tadi yang ngeblok semuanya gitu. Memang bener-bener mau menghilang. Ya, menurut Iya. aku sih gitu sih. Kalau aku, Kalau Lintar gimana? kalau aku, kalau aku ya, lucu banget nih. Sumpah, Hah, bedanya ghosting sama sibuk ya. Oke, heeh. ghosting, sibuk itu ada karena bisa jadi gara-gara ghosting. Sibuk itu ada Paham nggak gara-gara maksudnya? ghosting. Iya ya, Ghosting. menyibukkan diri biar Nah, enggak itu, gitu ya. iya, Iya sih, ya bisa kan? bisa jadi Gitu juga loh. sih, betul. Mm, mm, mm. Iya, itu Jadi sok orang sibuk kayaknya. ya. Iya, sesuatu dulu. Tapi ya tetap aja Oke. ya kalau orang sibuk kan berkesan ya. Artinya Heeh. seberapa dia aktif di WA, di WhatsApp, atau mungkin di Instagram, Mm, atau mungkin gitu kan. Grup aja mungkin kalau grup keluarga atau grup teman-teman sering aktif itu bisa dikatakan mereka santai lah ya. mm, mm, Kayak mm. gitu. Jadi gitu Den, Nah, kalau menurutku Den, ghosting itu ada gara-gara sibuk itu ada gara-gara ghosting Den. General gitu. oke, Kata oke lah. terus anggap aja di diri kita dan orang yang toksik di hidup. Iya, Oke. Tapi betul. pikiran pernah aku juga di ghosting. Oke, sama siapa? Fikri, coba cerita. Fitri, sorry Fitri, Kirana. Wah, ini nih buat Rizka, Bang Lintar nih. Bang Aduh, Tama, gimana sih, Bang? Aduh, korbannya Lintar ibu-ibu ya. Astaga, baru Nggak bisa tahu ibu-ibu ya aku. enggak lah. Ada berbesar itu tapi nggak ada ya ibu-ibu ghostingin aku ya. Aku juga nggak ghosting ibu-ibu maksudnya. Oke, ada Novi. Gitu Ya, ya. Novi, apa kabar? Terus lanjut lagi Oke. ada Nora ya, Nora Ini nih ada yang beda Angelus. agama apa nih? Biouniversal. Oh ya ya. Coba Masih yang atas masih ada sih. Ya oke. Bacain dulu aja Mas. yang mana nih? Yang atas nama? Ah, yang mana nih? Yang atas Yang nama. belum nih? Yang Lydia itu belum juga. Oke. Udah pernah di Iya. ghosting, tiba-tiba muncul seorang dan mengharapkan jawaban tentang statusnya gimana. Wah, ini malesin banget sih. Waduh, ini ghosting palsu ya? Kenapa? Sumpah malesin banget ini. Dia malesin banget ini. Udah pernah di ghosting, tiba-tiba muncul lagi tuh orang Ah, ah. mengharapkan jawaban statusnya gimana gitu. Kalau Iya. aku udah selesai ya gitu. Kalau aku Iya. pribadi loh ya, Mm, kenapa mm, kamu menghilang mm. kemarin? Di saat aku sayang-sayang sama kamu kan kayak gitu. Karena udah nggak ada cadangan yang lain, gitu kali ya? Kalau menurutku dia ghosting, dia hunting di luar. Ternyata Mm-mm. dia di ghosting di luar, ternyata yang cocok sama yang kemarin, makanya dia balik lagi Iya. gitu. Ya kan? Buang laut aja ya. Ternyata bisa jadi. Oke. Oke, terus ada Friska. Oh iya. Wah, Lanjut. emang ini ya, Lintar idolanya ibu-ibu. Aduh, Apa ya? baru tahu Bahas nih. gara-gara beda agama dan gak nemu dan keluar untuk hubungan ke depan. Oke. Nah, menurut kamu gimana? Itu maksudnya Eh, ghosting gak sih? Kayaknya alasannya ya, itu tepat banget sih. iya, iya. Ya kan? Mungkin sebetulnya ini bisa jadi, jadi aku pernah sih ngalami yang namanya beda agama gitu. Tapi memang ya karena sudah nggak bisa, mau nggak mau supaya kita baik sama-sama, maksudnya gini ya, untuk kebaikan bersama ya udah, memang akhirnya nyetop komunikasi kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ghosting sih, kalau keputusan bersama ya, maksudnya nggak nemu jalan keluar, nggak mau gimana lagi kan, gitu. Ya udah, berarti kan bukan di ghosting sih, menurutku ya itu sudah sebuah keputusan. Kalau di ghosting artinya memang benar-benar yang satunya masih baper, itu jadi pergi kayak gitu. Menurutku itu lebih keputusan ya. Gitu ya. Ya sih harusnya cenderung ke keputusan kayak gitu. Tapi kayak gitu tuh hal yang wajar kan ya, kalau beda agama kita harus memutuskan. Oh, wajar banget. Aku juga ada sih pengalaman beda gitu kan, maksudnya ya memang gimana ya, kita namanya agama kan nggak bisa dipaksakan.
Tapi kita juga realistis dong, maksudnya dalam sebuah hubungan itu kan, apalagi kalau dalam berumah tangga ya, kita kan harus satu perahu kan. Jadi kalau mau nggak bisa ya gimana? Ya artinya kita harus realistis aja. Jadi ya ketika sudah ya udah ikhlas aja lah. Memang belum berjodoh. Oke, lanjut nih, ada double Z 0404. Dulu aku fokus kuliah tapi akhirnya aku ghostingin dia. Ya salah, klise. Oh, di sini kayaknya banyak alumni kuliah ya. Yang mana nih ya? Oh, bawah ini. Tapi kalau menurutku nih, ya wajar aja sih kalau double Z 0404 mengatakan ibu kuliah terus mikirnya di ghost. Aku ghostingin dia. Tapi menurutku kamu juga aja kalau emang kamu ternyata benar-benar kuliah kan bisa dilihat dari nilai kamu ya, atau mungkin prestasi kamu ya. Kalau ternyata kamu nilai jeblok, ya wajar aja dia mikirnya kamu ghostingin dia ya. Menurutku ya. Itu Z. Terus ada lagi nih, Tiara Dialova, sibuk itu alasan aja buat nge-posting. Kamu nggak ngerti sih ya taunya sibuk seperti apa ya. Lanjut. Vita Octavia, berarti emang nggak boleh baper dulu dong, ya biar kalau di ghosting nggak kecewa banget. Ini masuk akal, ya betul ya. Betul. Nggak usah baper dulu gitu. Ya, betul jangan sih. Sesuatu itu dibawa perasaan dulu. No, jangan. Betul. Itu sesuatu harus dibawa dulu. Boleh nggak aku tambahin, Mas? Oke. Udah, ngomong dulu deh, selesai. Oke. Ya, jadi lebih cenderung ke logika dulu ya. Niat awalnya tuh apa? Kalau emang niat awalnya temenan, betul. Niat awal temenan, ya jangan ada perasaan lebih gitu. Kalaupun cinta itu tidak bisa satu jalan, dia jangan kecewa. Oke. Iya, betul sih. Ya, mungkin aku tambahin ya, Mas. Tambahin ya, Lindar, boleh ya. Jadi gini sih. Prinsipnya itu kita harus punya prinsip bahwa perasaan baru boleh kita kasih ketika memang kita sudah tadi ya valid, intinya misalnya memang dia udah suami kita atau dia udah misalnya minimal di tunangan lah, itu pun nggak boleh kalau kita kasih perasaan kita 100% tuh nggak boleh, karena kita hanya boleh menyintai Tuhan ya, Allah gitulah, itu yang utama gitu ya. Karena ya memang kita nggak bisa nih selamanya kan gitu kan, bisa diambil Tuhan juga kayak gitu kan, jadi kita nggak boleh melekat, intinya kayak gitu. Terus yang satu lagi itu tadi ya, kita jangan menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain, kita harus bahagia itu ya dari diri kita sendiri, itu sih mungkin itu. Ya kita teori itu kayak kita gampang banget ya, kayak tapi kalau udah kita terjun itu ngalaminnya itu udah susah menurut sih ya. Cuma ini gitu ada teorinya. Lebih baik bisa teorinya ya nggak, daripada nggak bisa sama sekali kan kayak gitu. Iya. Karena ada yang ngomong kayak gini nih, Dika. Pekerjaan yang paling sulit dikerjakan di dunia, atau pekerjaan yang paling sia-sia dikerjakan di dunia, ini adalah menasihati orang yang sudah jatuh cinta. Oh iya, ya betul. Betul banget. Kamu udah jatuh cinta deh kamu. Kamu jatuh cinta, kamu lagi sayang seseorang, tapi sahabat kamu ngelarang kamu pacaran sama dia. Dan kamu tuh sebenarnya udah percaya banget sama sahabat kamu atau sama mungkin sama orang tua kamu. Ya, tapi namanya bukti, namanya perasaan. Ketika udah jatuh cinta, ketika kita sudah punya rasa sangat berlebihan, nasihat itu buntu menurut saya. Oke. Nah, ini seru nih, berarti gimana? Lanjutin dulu. Paling cerdas sekalipun di dunia ini, ketika dia jatuh cinta, dia menjadi orang yang paling bodoh di dunia. Betul. Oke. Siapa? Nggak tahu. Siapa? Almarhum B.J. Habibie. Oh iya sih, betul. Iya. Coba ketika dia jatuh cinta, puisi dia itu begitu romantis. Sampai di makam pun beliau masih membacakan puisi buat sang istri ya? Iya, mendiang istrinya. Oke. Ya, kalau menurutku itu tugas berat kamu sih sebenarnya. Tugas berat aku. Oh, tugas beratnya. Oke. Oke. Tapi lagi nih masuk nih. Oke, masih ada banyak nih. Oke, lanjutin dulu di sini deh, nanti di akhir aja. Oke.
Hmm, Oke, aku menyapa dulu deh, Mas. Ada Mas siapa nih, Mas Kurniawan. Oke, ini kawan lama aku. Hmm. Kabarnya sehat di sana, Mas Rudi ya, Rudi Kurniawan. Terus ada pasti nanti ya untuk tipsnya ya. Oke, terus Rizka setuju kita buktikan bang katanya. Oke, Lutfi, selamat Oke. datang Lutfi. Mas Farah, selamat datang. Ada Lutfi, Oke. Lutfi ya Lutfi. Oke, thank you. Ada Mm-mm. MC bergabung. Rizka, Siska, Kus, Diratin. Ini kawan lama aku, dia kenal dia nih Mm-mm, tahun mm-mm. 2007 nggak salah udah kenal. Oke, Oke. terus dari itu, oke, selamat bergabung Mas Yusuf. Oke, silakan kalau ada yang mau punya cerita atau punya Oh, pengalaman ya. tentang ghosting, ghosting. Kalau pernah nggak sih kamu dighostingin? Atau mungkin kamu Mm-mm. pernah ghostingin orang, artinya kamu nggak cocok dengan satu hubungan, terus tiba-tiba tanpa Mm-mm. ada kejelasan yang jelas kamu mundur teratur atau menghilang gitu aja. Atau mungkin kamu pernah dipinjemin uang sama teman kamu, ya kan? Pinjemin uang sama teman kamu, tiba-tiba giliran mau ditagih, dia udah ghosting Nilai. lain ke cash ya kan? Dari tadi kan Oke. bisa hilang, kan? Ghosting, ya kan? Mm-mm, betul, betul, betul. Thank you buat Ripka, IJ. Daratmu, thank you. Terus, apa lagi nih? Oke, ini ada, aku baca inbox ya, ada inbox ya. Mm-mm, Inbox kan ada mm-mm. yang masuk. Oke, katanya dia cerita aku pernah ke ghostingin karena dia itu terlihat romantis ketika dia di WhatsApp. Tapi ketika sudah ketemu, dia itu dingin Mm-mm. sih bahasa. Jadi aku kurang nyaman dengan sikapnya. Setelah beberapa kali ketemu, aku harus menjauh sama dia. Tuh, gara-gara sikapnya beda. Hmm, Artinya kalau sikapnya beda di ya. WhatsApp dia ngerasa comfortable dengan Nyaman. Heeh. nyaman, nyaman. Mm-mm. Terus tiba-tiba waktu ketemu beda banget. Tuh. Beda banget. Ini Oke, wajar sih. Jenok, thank you. Aisyah Syahrani. Bagus banget namanya. Oke. Terus gimana? Terus gimana? Oke, tadi Ini aku mau itu sedikit ya, tadi tentang perasaan cinta, kayak gitu orang oke. kalau udah jatuh cinta, kan jadi susah dinasih, benar juga. Tapi satu hal sih, aku belajar banget itu tentang kalau memang kalau jatuh cinta itu kan sebenarnya sebuah kayak letupan hormonal tuh ya. Dan itu hanya bertahan setahu aku secara teori cuma 4 sampai 5 tahun ya. Aku Tapi orang yang baca. namanya cinta sejati itu iya, ketika nggak dipupuk dia akan hilang. Makanya banyak orang yang tadinya jadi kok tadinya kayaknya pacaran lama, pas nikah baru sebentar kok udah bosen. Dan itu karena kan memang kalau hanya cinta berdasarkan letupan rasa tadi ya, jatuh cinta itu jadi perasaan yang hormonal tadi tuh hanya 4 sampai 5 tahun loh. Kalau kita nggak pupuk, Iya. kita nggak siram, dia akan hilang. Tapi Nah, menurut aku yang namanya cinta sejati itu ada sebuah keputusan. Itu yang sekarang aku pegang ya. Maksudnya cinta sejati itu sebuah keputusan. Jadi ketika misalnya ya, aku ngalami misalnya ditinggalin atau apa, bagiku kan banyak orang nih nggak bisa move on, memang perasaan masih ada. Itu sebagai seorang praktisi ya, aku belajar banyak tentang pikiran bawah sadar. Ketika kita bilang aku stop mencintai, otomatis perasaan kita juga akan stop. Tapi kalau di perasaan kita, kenapa ya kok dia ninggalin aku? Kok aku salah apa sih? Masih penasaran terus dan kita merasa denial terus, ya perasaan itu nggak akan berhenti. Tapi aku sudah pernah buktikan sendiri ketika aku bilang aku stop, aku memutuskan untuk aku stop karena ini sebuah perasaan bisa kok kita stop dengan kalau kita meniatkan ya. Stop kok dengan sendirinya. Karena menurut itu aku ya. cinta yang sejati itu keputusan. Gimana kalau Cinta menurut sejati. Lintar? Iya, Ya benar, betul, benar. Cinta itu bisa betul, hilang. Aku betul. percaya itu. Cinta itu aku pernah baca di satu artikel, Uh-uh. cinta itu bisa hilang, oke. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kakek nenek masih saling mencintai? Tapi ternyata, oke, cinta itu ternyata ada di otaknya. Karena ada cairan apa sih, endorfin apa apa? Saya Ya, pernah baca betul sih, endorfin. Ya, hormon cinta. betul ya, betul. Endorfin, Itu ya betul. hormon cinta. Nah itu terbentuk dari mungkin dari pelukan atau apa itu muncul Ya, seperti itu betul. ya. Dan cinta itu bisa hilang. Yang tersisa hanya kasih sayang. Ya, Kasih betul. sayang terbentuk karena adanya komunikasi, ya kan? Betul, Saling menghargai, ya kan? Dan betul. adanya empati. Mm-mm. Oke. Di luar Ya, itu bukan cinta, tapi semuanya adalah sayang. Makanya ada ya. kakek dan nenek masih saling mencintai karena dia mempunyai rasa sayang yang sangat dalam dibanding sebuah cinta. Menurut saya pribadi.
Betul nggak? Betul Wah, juga iya sih. nih. Enggak sih, aku nggak ahli sih. Nggak ahli, aku bukan coach love gitu ya. Nggak ahli. Cuman belajar aja sih. Dan itu banyak banget membantu supaya kita tuh nggak gampang yang namanya baper. Kita nggak gampang yang jadi kayak merasa korban. Kalau udah merasa korban itu kan jatuhnya kayak tadi ya, sampai harus mengalami dampak-dampak negatif gitu. Jangan sampailah kita Iya. seperti itu gitu. Betul, Jadi betul. ketika kita di ghosting ya, oke, ya sudah kan kenyataannya begitu. Dan ada satu yang aku paling suka dan aku selalu ngomong ini ke klien, yang menyakitkan tuh bukan kenyataan kok, tapi ketidakmampuan kita menerima kenyataan. Ketika kita udah Iya. kalau kita bisa menerima kan kita bisa ikhlas ya udah gitu. Tapi kalau kita nggak bisa menerima, udah kita menyakiti diri kita terus gitu. Makanya itu yang selalu aku tekankan ke klien aku. Karena dalam hidup ini cuma butuh yang namanya apa? Penerimaan. Ketika kita bisa menerima, udah hidup kita happy kok gitu. Ya udah kan dia pergi ya udah, terima, ikhlas, happy deh. Kita harus melanjutkan hidup kita kan, life must go on gitu. Gitu Betul, kan? betul. Setuju ya? Tapi aku lebih cenderung kayak gini ya. Banyak juga teman-teman yang bertanya, wait, sebelum aku lanjut, aku mau nyapa dulu ya. Iya, oke. Dratmo, terus ada Arum Swataji, ini di rumah sakit lagi kena COVID. Terus ada Nafi Firman, oke, selamat datang. Juga ada teman baruku, ada Ripka Octavia, yang dia, ini kayaknya sama kamu cocok banget, Ripka nih. Siapa? Nah, dia kayaknya Ripka Octavia, dia pelayan Tuhan. Oh iya. Thank you, ada Putri Permatasari, ada halo. Salam kenal ya semuanya yang belum kenal. Terus ada siapa lagi ya? Yusuf, thank you. Terus ada siapa ya? Ini kawanku di Bogor ya. Okay, thank you ya. Balik lagi tadi, mana tadi ya? Oh ini ya, kawan temenku ya. Kawan temenku tanya, Lintar, ini tuh kalau aku punya masalah kayak gini, terutama masalah percintaan, itu enaknya kayak gimana? Sebenarnya satu hal yang paling aku hindari adalah orang cerita tentang cinta. Artinya curhat masalah cinta. Itu yang sebenarnya aku paling hindari. Kenapa? Karena susah nasihatinnya. Seterbaik nasihat terbaik pun kadang mentah sama mereka. Betul. Yang menjadi pertanyaan adalah, kamu masih cinta nggak sama dia? Itu aja dulu. Kalau emang kamu masih ragu-ragu, jangan curhat sama saya. Karena aku nasihatin juga susah. Kali endingnya saya membuat kata-kata, mungkin kata-kata bijak atau mungkin sedikit cerita yang menyerempet ke logika dan perasaan gitu pada akhir. Karena biasanya ending dari sebuah advice adalah Tuhan patahkan hatimu untuk menyelamatkanmu dari orang yang salah. Itu aja. Itu kan jomblo adalah karunia Tuhan untuk memastikan cinta yang salah. Gitu ya. Jomblo adalah karunia Tuhan untuk memastikan Tuhan menyelamatkan kamu dari cinta yang salah. Oh iya, oke, jomblo. Oke, jomblo itu berarti bukan nasib ya. Ya, pilihan juga sih ya. Single itu juga pilihan. Oke, jadi menurut Lintar nih, berarti kalau secara mungkin tips-tips ya untuk teman-teman nih ya, maksudnya untuk bagaimana sih supaya kita nggak terlalu terdampak dengan ghosting ini, maksudnya tidak mengalami dampak negatif seperti yang klien aku tadi, sampai misalnya musuhin, depresi, segala macam kan, karena banyak juga nih yang alami kayak gitu ya. Oke, banyak ya, banyak. Gimana? Kalau kamu harus seperti apa sih, Dika, untuk orang yang sudah ngalamin di ghostingin? Menurut kamu pribadi gimana? Coba kasih tips buat teman-teman di sini. Jadi oke. Jadi kalau menurut aku pribadi, kembali lagi ya kayak tadi, karena aku punya prinsip-prinsip ya tadi sih, sesuatu yang terjadi juga bukan kebetulan dan pasti balik lagi penerimaan. Kalau aku sih gitu, oke lah, misalnya kayak gini, dia pergi, terus aku mau ngapain? Dan ini juga selalu aku tanyakan klienku, sekarang yang mau dimau apa? Ya yang tak mau aku bahagia, ya udah. Terus maunya gimana gitu kan? Karena kan kita kadang itu pengennya A, tapi yang kita selalu pikirkan kan B. Jadi yang maunya apa? Oh maunya ya udah. Jadi aku maunya bahagia, ya udah.
ini kan sudah terjadi, kita nggak bisa ubah nih, dia pergi, kita nggak bisa cegah, karena kita nggak pernah bisa mengendalikan apa yang di luar kita. Ya udah, berarti udah satu-satunya jalan, kalau aku pribadi, aku terima. Emang kenyataannya begini kok, terus mau ngapain gitu kan. Terus aku mau bener-bener berusaha itu, dia kan juga malah melukai diriku. Gitu. Jadi ya itu tadi sih, penerimaan. Menurut aku itu penerimaan yang pertama. Terima dulu kondisinya, berdamai, move on. Kita bisa jadi, kalau aku sendiri gini, selalu dulu misalnya aku bukan di ghosting juga, misalnya aku ada patah hati gitu ya, maksudnya putus segala macam. Aku anggap itu sebagai seperti kayak kuda, kalau lagi di apa ya, dilecut gitu ya, dipecut ya kayak gitu kan, kita larinya jadi kenceng. Kalau aku pribadi sih biasanya dengan begitu gini, oh berarti ini Tuhan izinkan aku buat aku ini berlari lebih kencang. Jadi untuk aku lebih produktif, mungkin waktu kemarin aku punya hubungan spesial dengan seseorang gitu ya. Mungkin aku jadi fokus ke dia, mungkin aku nggak jadi fokus ke, aku jadi nggak kurang produktif kayak gitu. Jadi misalnya mulai banyak lah yang berubah. Kadang kan gitu ya, waktu kita masih sendiri kita bisa sangat produktif gitu, kita bisa sangat kita punya banyak ide segala macam. Tapi ketika udah punya pasangan jadi fokus ke sana. Nah jadi aku tarik ke situ sih. Oh ya, berarti ini waktunya untuk aku bener-bener lari lebih kenceng kayak gitu. Aku bisa gitu, jadi upgrade diri, aku ke pelatihan segala macam. Jadi bener-bener buat aku kayak dipacu buat aku jadi jauh lebih baik lagi. Karena kan betul. Kita akan ditemukan dengan orang yang sefrekuensi atau yang sepadan dengan kita kan. Berarti ini kesempatan untuk aku memperbaiki diri, kualitas diriku di berbagai bidang. Supaya nanti aku ketemu dengan orang yang sekualitas juga sama aku gitu sih. Kalau aku gitu ya. Kalau lintas diri gimana? Kalau aku kalau di ghosting, pernah nggak sih di ghosting? Aku di ghosting pernah. Oh, pernah banget. Dampaknya? Dampaknya positif banget. Oh, positif. Oh, sama kalau gitu ya? Oke. Ini dia balas dendam. Oh, balas dendam. Balas dendam yang kutip ya. Oke, jadi ketika saya bukan siapa-siapa, di saat aku mencintai seseorang, tapi ternyata dia hilang saja, yang aku temukan cuma apa sih? Doang tujuan dengan sukses gue, gitu aja. Gitu ya, Kak, cowok lebih ke situ ya. Tadi kalau cowok perasaannya, entah itu cewek atau cowok ya, kalau kamu digosing sama cowok, ya, ini buat teman-teman deh, kalau kamu digosing sama cowok, balas aja dengan cara kamu harus sukses. Gitu ya, aja. Betul sih. Itu udah suksesmu adalah tamparan buat dia kok. Sukses kamu adalah penyertaan buat yang telah ghostingin kamu kok. Jadi pesanku, saya pribadi nih ya, kalau emang nggak deh, tapi kalau aku pribadi adalah, kalau kamu digostingin, kamu tunjukkan, kamu balas dengan cara kamu sukses. Udah, sukses itu cowok atau mungkin pasangan kamu tuh nanti mendekat sendiri kok kalau kamu tuh sukses. Udah itu aja, itu sih pesan aku. Balas dengan cara sukses. Ya, bagus banget ya. Sama kalau gitu ya. Jadi aku memang ya kayak tadi sama juga sih. Ya udahlah, upgrade diri. Maksudnya kita memang benar-benar balas dendam yang positif itu ya. Bagus sih. Ya, itu udah gitu. Karena betul. Bukan kita buat balas dendam, bukan ghosting orang lagi ya. Bukan. Iya, enggak. Karena tetaplah berbuat baik sampai kamu lupa gimana berbuat jahat. Satu itu, ya kan? Betul. Udah. Membalas teman yang jahat adalah tetap baik dan sopan sama dia. Betul. Agar malu mengendap ke hati. Oke deh. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ini udah. Oke, ini udah habis ya, udah selesai. Oke, tinggal lagi. Siapa lagi tuh? Ya, halo. Siapa nih yang baru gabung? Ada Intan. Ada Mbak Intan. Oke, salam kenal ya Mbak Lydia Siswati. Salam kenal juga. Oke, siapa lagi? Ndratmo itu ada juga. Bagus, ada Sustanda. Terus ya Intan, oke, thank you. Ada jaga kamu. Dia ada Lydia ya, Lydia, salam kenal buat Mas Intan dan Mbak Radika ya, salam kenal juga buat kamu. Salam kenal juga. Oke, ada Gilang, ada ini saudara aku bilang, ada Ndratmo, tapi katanya jangan terusan untuk jomblo, betul banget. Lanjut, ya. thank you
yang lagi di kos-kosan. Nafi Firman, Ada thank you. Lucky Senario ini juga. Halo, Ini oke. Mas Luki ya. Mas Luki ini orang hebat ya. Dia pilot Oh, helikopter ya. wow. Karena aku akan kolaborasi seni sama beliau, sama dia, sama Mas Luki. Oke, Mas Luki, selamat bergabung. Aku udah telat. Sehat ya Mas Luki ya. Terus siapa lagi nih? Ya. Ada Terus Mas Feni bergabung. Oke. Nah, oke, jadi baik lagi yang tadi ya. Dika, artinya kita boleh ghosting atau mengghosting wajar kalau konteksnya itu masih dalam hal mereka bukan siapa-siapa. Artinya kalau memang niatnya untuk pacaran, niat untuk menjalin satu hubungan serius, itu dighostingin. Yang ghostingin adalah yang salah. Tapi kalau emang niatnya kemana dari awal itu udah nggak punya niat apa-apa, tiba-tiba cinta itu tumbuh dan ternyata cinta itu bertumbuh sebelah tangan, itu tidak disalahkan menurut saya. Karena cinta itu untuk satu frekuensi. Betul? Cinta itu harus satu frekuensi. Nggak bisa cinta tidak satu frekuensi, nggak bisa. Pasti ada tekanan di situ. Ya. Gitu. Ya. Oke, mungkin kita bisa ini lagi. Lain waktu kita bisa bikin program lainnya dengan tema yang berbeda. Mungkin kita akan lebih banyak lagi. Mungkin ada ide deh. Mungkin besok kita akan ngasih giveaway kali ya. Boleh. Giveaway. Mungkin kalau mungkin tadi sudah pikiran giveaway buat teman-teman yang nanti bisa dikirim dari itu ya. Bang, aku di ghosting. Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung. Mungkin tadi ya, jadi kalau kita mau mungkin buat yang baru gabung ya, tadi kita bahas tentang ghosting. Ghosting itu dimana ya kita udah dekat sama seorang tapi dari orang yang hilang, dan menurut tadi kita dari bahasa obrolan kita tadi bahwa ghosting itu wajar kalau memang masih di fase yang bukan siapa-siapa gitu ya, maksudnya masih di tahap perkenalan atau PDKT kayak gitu, itu masih wajar banget karena kan kalau nggak sevibrasi ya nggak bisa kan dilanjutin. Dan misalnya kalau di dalam hubungan pertemanan itu juga kalau memang sudah tidak sevibrasi juga wajar juga menurut saya gitu ya. Tapi kalau sudah di dalam sebuah ikatan misalnya pernikahan, kemudian memang yang sudah di ikatan serius kemudian di ghosting, itu memang yang tidak wajar ya, artinya memang ada tidak bertanggung jawab di situ gitu. Dan tadi kalau kita mau bilang tuh salah satu tips-tipsnya ya buat supaya kita terhindar dari dampak-dampak negatif di ghosting, misalnya kayak kecewa, depresi, kemudian jadi trauma, susah move on, itu salah satunya tadi kita jangan baper di awal gitu ya, jangan kasih perasaan di fase awal gitu. Terus ya tadi ketika memang sudah di ghosting ya terima aja, karena ya udah kenyataannya mungkin dia memang bukan yang terbaik buat kita, ya terima kondisinya, dia udah pergi ya udah gitu, kita harus move on gitu sih ya. Gitu sih, karena terus dengan patahkan hatimu untuk menyelamatkan kamu dari orang yang salah. Oke, jomblo adalah karunia. Kenapa? Karena jomblo adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kamu dari pasangan yang salah. Betul. Gitu, ya. Dan karena Tuhan kita pamit ya. Ya, baik, kami udah itu aja. Jadi tadi sih seperti kita bilang, kita jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain. Kita harus bahagia dulu nih, karena kebahagiaan itu dari dalam. Jadi kita nggak pernah bisa menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. Penerimaan dan juga pemaknaan sih. Karena saya punya rumus bahagia itu namanya ERO. I itu event, R itu respon, O itu outcome. Outcome itu selalu ditentukan dari apa respon. Kejadiannya sama, respon kita beda, outcome-nya akan beda. Satu hal kita bisa di ghosting, respon kita, udahlah, kayak tadi Mas Dina bilang, karena Tuhan selamatin kita, ya outcome-nya kita akan bersyukur, jadi kita nggak yang galau, kita yang nggak depresi, nggak apa, karena kita memilih merespon dengan positif. Gitu sih. Oke. Itu aja. Cool. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, lain waktu kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih juga buat semua yang sudah bergabung. Maaf kalau nggak bisa nyapa semua satu-satu. Salam kenal buat yang belum kenal. Selamat malam. Semoga obrolan kita malam ini bermanfaat. Lain waktu kita ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Oke? Oke. Yes. Oh ya, buat yang belum follow Mas Lintar, bisa follow Mas Lintar juga. Oke. Ya. Yes. Oke. Selamat ya, saya Lintar Beretta, mohon pamit.
See you and Ya, bye-bye. ya, saya juga Thank you. Pradika pamit. See you, bye-bye. Terima kasih.